Selamat siang Bu Maria. Siang, Bu Rika. Ada apa Ibu ya, ada, Bu? Ibu ada waktu sebentar nggak Bu? Saat ini? Iya Ibu. eh oh iya, ada kosong. Kebetulan saya lagi freelance. Tapi kalau saya lihat, sepertinya Bu Rika kayak ada yang dipikirin dah. Nggak semangat kayak yang sebelumnya. Apa ada masalah, Bu? Iya Ibu. Sebenarnya saya mau sharing sekaligus mencari solusi dari permasalahan saya. Ada di kelas 87 Ibu. Oh, kelas 87? Iya. Memangnya ada apa, Bu, di kelas 87? Di kelas 87 itu Ibu, masih banyak yang belum sampai KKM di nilainya. Hampir 40%. Oh ya? Iya Ibu. Hmm, gitu ya. Kalau menurut Ibu, eh atau berdasarkan pengamatan Ibu nih, yang membuat nilai anak-anak menjadi rendah dan di bawah KKM itu sebenarnya apa, Bu? Kalau menurut pengamatan saya, pada saat belajar mereka terlihat kurang bersemangat gitu, kurang minat belajarnya. Jadi terlihat malas gitu mengikuti pembelajaran. Oh, gitu ya. Jadi kalau menurut Bu Rika nih, eh, anak-anak tidak tertarik terhadap pembelajaran yang dibawakan Bu Rika di kelas 87 itu eh, karena nggak semangat ya, Bu ya? Iya benar Ibu. Karena tidak semangat ya. Memangnya biasanya Ibu pakai media apa ketika mengajar? Mengajar biasanya saya menggunakan modul Ibu. Terus ditambah sama buku paket siswa dan juga buku paket guru yang saya pakai gitu. Biasanya itu sih Ibu yang saya gunakan saat mengajar. Oh, yang dari sekolah ya, Bu ya? Iya benar Ibu. Oh, gitu. Jadi kalau media yang lain ada tidak yang Ibu gunakan? Ada sih Bu sesekali pakai PPT gitu. Cuman yang lebih seringnya itu pakai modul tadi sama buku paket. Oh, gitu ya. Lalu kalau menurut Ibu nih, apa Ibu sudah pernah mencoba metode lain gitu? Selain modul atau pegangan buku guru atau buku paket lain, buku paket yang Ibu bilang tadi? Sejauh ini belum ada sih Bu, itulah cuma tambahannya tadi yang PPT gitu. Dan untuk metodenya biasanya saya memang menggunakan metode ceramah dan juga ada tanya jawab sesekali gitu Bu. Oh, gitu ya. Eh, Kalau menurut Bu Rika, ada tidak cara lain supaya anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar? Kan tadi Bu Rika, anak-anak itu tadi kurang fokus, terus tidak termotivasi untuk belajar. Nah, kalau menurut Bu Rika, ada tidak cara lain yang bisa Ibu gunakan? Menurut saya ada sih Bu, dengan menggunakan media yang bervariasi kali ya Bu. Misalnya dengan menggunakan media video gitu kan. Jadi mungkin anak-anak bisa lebih semangat, lebih berminat gitu melihat pembelajaran mengikutinya gitu lah. Nah, iya. Nah, itu ide bagus, Bu. Ya Bu, tapi Eh, ada tidak video yang dalam materi Ibu yang bisa Ibu gunakan sebagai media dalam pembelajaran? ada Ibu, rata-rata materi saya bisa digunakan dengan media video dalam pembelajaran. Hmm, kalau gitu, eh, selain video tersebut, alternatif lain yang bisa Ibu gunakan. Selain video, Mm-mm. mungkin juga
PPT juga bisa sih, menimbulkan minat belajar anak tadi dengan PPT yang lebih menarik gitu ya, lebih lebih, menarik dari buku paket lah, walaupun di buku paket kan kadang-kadang ada gambarnya gitu, tapi di PPT kita lebih, menampilkan gambar-gambar yang lebih bagus lagi, lebih enak untuk dilihat, yang memicu semangat anak-anak. Itu sih Bu menurut saya. Keren itu, Bu. Jadi kalau menurut Ibu nih, dengan menggunakan media-media tersebut, apakah dapat membantu tidak untuk mengubah minat anak yang tidak kurang fokus tadi? Menurut saya, ada sih Bu, banyak mungkin ya, misalnya dari yang sebelumnya hanya 40% yang, sampai KKM, mungkin dengan video itu, akan meningkat gitu anak-anak yang udah sampai KKM-nya dan minat belajarnya juga pastinya, meningkat ya Bu menurut saya. Ya, 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 ya. Nah, dari semua ide yang Ibu katakan tadi, terus dari yang Ibu rasakan ini, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk di pembelajaran berikutnya? Untuk di pembelajaran berikutnya, saya akan menyiapkan video lah ya Bu, saya akan mencoba menyiapkan video pembelajaran, ataupun media-media yang lainnya gitu untuk, membangkitkan minat anak belajar tadi dan semangatnya dalam belajar. Bagus itu, Bu. Perlu dicoba. Jadi, apa komitmen Ibu untuk yang selanjutnya? Untuk selanjutnya komitmennya ya karena tadi kita melihat saya merasa bahwasanya ini masalahnya di media gitu, jadi saya akan berkomitmen untuk, membuat media-media lah itu, media pembelajaran yang menarik untuk menarik minat anak murid tadi itu. Hmm, lalu, eh, menurut Ibu, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk eh, menyukseskan ide-ide tersebut, ide-ide yang Ibu katakan tadi, atau apakah Ibu sudah bisa merancangnya sendiri? Mungkin kalau, merancang nggak terlalu profesional gitu ya Ibu, misalnya kita sebagai guru, namun saya masih membutuhkan, tim IT sih Bu, tim IT untuk bantu saya gitu ya, menyiapkan segala macamnya untuk, menggunakan media tersebut gitu. Iya ya. Jadi bisa sharing gitu ya Bu ya bersama teman-teman juga ya Bu ya. Iya benar Ibu. Saya yakin iya. Jadi menurut saya yakin kok Ibu bisa. Ibu pasti bisa melakukan yang terbaik. Good luck ya Bu. Oke Bu, semoga aja bisa diaplikasikan nantinya. Terima kasih ya Bu Maria. Iya. Sebelumnya saya mau nanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah eh, Ibu menyatakan ide tersebut, terus mendapatkan dari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapin tentang kelas 87. Perasaan yang pertama, ya merasa plong gitu ya Bu, tadi sepertinya saya tidak tahu mendapatkan solusinya seperti apa, sebelumnya saya nggak ada kawan sharing gitu ya Bu, jadi kalau ngomong-ngomong gini, bercerita sama Bu Maria, jadi sedikit tercerahkan gitu, saya juga jadi berpikir gitu, "Oh ini dia solusinya," gitu sih. Ya, syukurlah kalau begitu. Saya pun ikut senang. Bu Rika sudah dapat menyelesaikan permasalahannya dan mudah-mudahan solusi yang sudah Ibu dapatkan bisa Ibu terapkan di pembelajaran yang berikutnya. Iya benar, amin. Iya. Kalau gitu tetap semangat ya, Bu. Oke baik Bu, sama-sama semangat kita. Iya, Bu. Oke. Untuk coaching yang kedua kita ganti posisi kan? Oke, berarti Bu Maria duluan.
Udah mulai? Selamat siang Bu Rika. Selamat siang, Bu Maria. Ada apa Eh, ini, Bu Maria? Ibu ada waktu sebentar? Sekarang ini, Bu? Iya Bu. Oh, iya, iya. Ada sih, kebetulan saya juga lagi jam kosong. Ini kok Bu Maria nggak seperti biasanya, biasanya selalu ceria, semangat. Ini kok tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ada apa ini, Bu Maria? Gini Bu, sebenarnya saya ada sedikit yang mau di-sharingkan, permasalahan sekaligus mencari pencerahan dari Bu Rika terkait siswa kelas 87 dalam pembelajarannya. Oh, kelas 87 ya? Iya Ada apa? Bu. Ada apa dengan kelas 87, Bu Maria? eh, Kelas 87 itu kan Bu, dari 29 siswanya hanya ada 40% siswanya yang di bawah KKM nilainya. Iya. Iya Bu. Padahal eh, kalau menurut saya tuh sudah mengajarnya maksimal, semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Tapi masih saja ada siswa yang kayaknya kurang fokus. Bu Maria tadi terputus. Oh ya, Oke, lanjut, lanjut. Oh, begitu ya. Jadi menurut Bu Maria, berdasarkan pengamatan Bu Maria ini ya, eee, apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak Ibu Maria seperti itu? kalau yang saya amati sejauh ini sih memang Bu, mereka itu tidak fokus dan tidak kurang motivasinya karena malas. Saya itu kurang tahu sih memang bagaimana kondisi keadaan kebutuhan belajar mereka. Cuman yang saya lihat mereka malas untuk belajar. Padahal ketika saya mengajar, saya lihat mereka malas, saya sudah tegur. Saya sudah tegur, bahkan sesekali saya juga marahi. Tapi sebentar memang sih mereka diam. Lepas itu mereka ribut lagi. Mereka berbicara lagi satu sama lain gitu, Bu. Mmm, menurut Bu Maria, anak-anak itu tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu bawakan? Memang kalau saya lihat sih memang Bu, antusias mereka untuk belajar memang sih kurang. Motivasinya juga kurang kalau menurut saya. Oh, gitu ya. Jadi biasanya Bu Maria menggunakan media apa kalau lagi, pembelajaran? Kalau media ya biasanya saya pakai modul, modul pembelajaran, buku paket, terkadang juga buku pegangan guru gitu Bu, yang diberikan sekolah. Berarti cuman, kayak lebih seringnya pakai buku paket itu nggak ya, Bu, ya, ketika mengajar? Iya Bu, cuman terkadang saya juga sih ada juga mencatat sih Bu di papan tulis. Jadi setelah dicatat, Ibu Maria mencatat, anak-anaknya disuruh catat gitu ya? Iya, kalau ada yang hal-hal yang penting saya suruh catat. Jadi selain yang dari buku paket, bahan ajarnya juga saya catat di papan tulis gitu Bu. Kalau seperti itu, Ibu ada nggak mencoba metode atau media lain selain buku paket, modul tadi, dan mencatat di papan tulis? Hmm, saya bingung sih Bu. Nah, kok bingung Ibu? Eh, Sejauh ini sih kalau metode yang lain cuma masih itu sih Bu kayaknya yang Mmm, saya gunakan.
Ada nggak Ibu mau memikirkan, metode atau media apa yang akan digunakan untuk di kemudian hari nanti, untuk pembelajaran selanjutnya? Eee, kalau untuk metode atau cara lain sebenarnya ada sih, Bu. Ada terpikir, mungkin pakai proyektor kali ya, Bu, ya. Di sekolah ada beberapa sih memang proyektor. Nah, itu benar tuh, Bu, kalau ada proyektor, berarti kita bisa menggunakan media yang lain kan? Kira-kira menurut Bu Maria, media apa yang, cocok dengan, sarana dan prasarana tadi yang udah ada proyektor di sekolah? Kalau proyektor, oh ya bisa saya gunakan untuk buat video ya, Bu, ya. Misalkan kalau di pembelajaran bahasa Indonesia dalam puisi, contoh-contoh video untuk berpuisi, kemudian untuk menampilkan bahan supaya saya tidak mencatat lagi, saya bisa buat dalam bentuk PPT kali ya, Bu, ya. Nah, itu Bu ide bagus. Apalagi sekarang kan kita lihat anak-anak ini lebih suka melihat yang ditampilkan gitu. Jadi gimana rencana Ibu untuk selanjutnya? Kalau begitu, saya akan coba Bu untuk bikin video, kemudian bahan ajar dari PPT. Saya juga pernah sih Bu, saya pakai HP, karena terkadang proyektor ini kan Bu, nggak bisa standby, jadi terkadang dipakai sama guru lain. Saya pernah pakai HP, dari HP juga, eh, apalagi anak-anak sekarang ya kan Bu, mereka eh, untuk HP antusiasnya terlalu tinggi. Mereka bisa dibilang candu sama gadget. Nah, saya pernah bikin untuk dari HP seperti membuat soal bentuk kuis atau game. Saya pernah buat seperti itu. Mungkin saya akan buat seperti itu lagi, terus ditambahkan dengan media, bahan ajar, PPT gitu mungkin ya Bu ya. Ya, bagus sekali tuh Bu, boleh dicoba. Jadi gimana komitmen Ibu untuk kedepannya lagi? Setelah tadi udah tahu, jadi komitmennya bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya? Mungkin saya akan mengubah cara metode belajar saya dari yang tadinya hanya menggunakan modul, saya akan mencoba pakai video. Kemudian dari tadinya mencatat, saya akan mencoba pakai PPT. Kemudian supaya menarik minat anak, supaya anak lebih fokus dan termotivasi, saya akan coba sembari membuat game atau kuis supaya membangkitkan semangat anak dan mereka merasa senang untuk belajar. Oke, benar Bu. Berarti itu salah satu cara ya Ibu untuk menarik minat si anak tadi gitu. Jadi kalau udah komitmen, ya semoga nanti berhasil ke depannya ya Ibu. Iya, Bu. Dan kira-kira eh, apakah yang akan Ibu lakukan gitu untuk menerapkannya di kemudian hari dan untuk melakukannya berkelanjutan? Mungkin saya akan mencoba untuk mulai merancang. Memang saya tidak terlalu mahir, tapi saya ingin berkolaborasi sama rekan-rekan yang sudah berpengalaman dalam membuat hal-hal video pembelajaran. Misalnya Bu Sinuaji bagian IT komputer di sekolah, kemudian Pak Pendi bagian tata usaha. Mungkin bisa membantu saya nanti untuk merancang video-video yang menarik dalam pembelajaran supaya anak bisa lebih senang. Syukurlah kalau begitu ya Ibu. Jadi gimana sekarang perasaan Ibu? Sekarang saya sudah sangat plong, Bu. Setidaknya masalah saya tadi itu sudah ada solusinya. Oke, syukurlah kalau begitu Ibu. Semoga nanti berhasil ya untuk selanjutnya anak-anak Amin ya, Ibu Bu. itu ya Ibu dalam pembelajaran. Iya, Bu. Sekalian saya juga terima kasih ya, Bu ya. Ibu sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi dan Ibu sudah bantu berikan pencerahan sama saya sehingga bisa menemukan solusinya. Terima kasih banyak, Bu Rika. Ya, sama-sama Ibu. Kita kan sesama harus saling membantu ya Ibu ya.
Iya, Bu. Dan tetap semangat, kalaupun ada masalah seperti itu, kita pasti bisa menyelesaikannya ya, Bu Maria. Amin ya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke oke, sama-sama Ibu Maria.